Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Ajar aku mengasihimu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Marilah kita menguduskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pertanyaan ini disampaikan Tuhan kepada Abram karena Sarah yang tertawa menanggapi nubuatan Tuhan bahwa setahun yang akan datang Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Secara logika Sarah memang benar. Ia dan Abraham suaminya sudah tua. Abraham 99 tahun dan Sarah 89 tahun. Bukankah mustahil bagi kakek dan nenek yang sudah begitu lanjut umurnya dapat melahirkan anak? Namun Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Rencananya pun selalu indah dan baik bagi umatnya. Kiranya kita percaya dan mengalaminya dalam kehidupan kita. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak terang dalam roh kebenaran, anak-anak yang dimampukan Tuhan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak kekurangan dan dosa-dosa kami. Kami percaya Bapa mengampuni kami dengan kuasa Roh Kudus berkarya atas kami, mengarahkan dan menuntun kehidupan kami. Kami menjadi layak di hadapan Bapa. Kami percaya apa yang kita kerjakan akan berbuah oleh karena berkat Tuhan. Namun Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Rencananya pun selalu indah dan baik bagi umat-Nya. Mohon penyertaan Bapa dalam pemusnahan pandemi COVID-19 dunia milik-Mu ini, khususnya kami pemerintah bangsa kami Indonesia. Karena tanpa campur tangan Bapa kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami bersyukur Tuhan pakai para medis untuk menanganinya dengan uluran tangan-Mu. Mohon berkat untuk pelayanan vaksin oleh GKI Gombong dalam kerjasama dengan GKJ Sikayu dan klinik DKT Gombong. Tuhan berkarya atas mereka, menyembuhkan mereka yang terjangkit COVID-19. Kami memohon berkat supaya pemerintah di pusat maupun daerah dimampukan dalam melaksanakan tugasnya. Syukur atas berkat Tuhan supaya bangsa Indonesia diberi damai sejahtera. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk para lanjut usia diberikan kesehatan. Kami berdoa untuk anak-anak didik, damai-Mu menyertai mereka dalam menjalankan proses belajar. Kami bersyukur Bapak pakai majelis jemaat, pengurus wilayah, pengurus yayasan, direktur dan para guru KB dan SD Krishna Evata dalam melaksanakan tugasnya. Mampukan mereka atas pekerjaan yang harus dikerjakan agar berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun dengan bertambah umur akan lebih dewasa di dalam iman percaya pada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami menyambut panggilan-Mu dalam kebaktian. Kami siap menerima firman-Mu dengan membuka hati dan pikiran kami, agar dapat menjadi benih yang ditabur, tumbuh dan berbuah sesuai dengan firman Tuhan, dan menjadi saksi dalam kehidupan bergereja kami. Damai Tuhan menyertai Bapak Setio Pranowo untuk menyampaikan firman. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita memperhatikan Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Saya membaca untuk Bapak Ibu dan Saudara demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh
dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarnya, yang menerima dalam hati, lalu nanti melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu yang lalu kita telah mendengar dari penulis Injil Markus mengenai siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia adalah pribadi yang penuh belas kasih, artinya bukan saja memiliki keprihatinan terhadap orang yang berkesusahan, tetapi lebih jauh memiliki tekad untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Selain itu, Yesus adalah pribadi yang amat sangat berkuasa. Dikisahkan orang-orang yang sakit hanya menjamah, bukan memegang, hanya menjamah jumbai atau tali pada jubah Yesus, maka mereka akan sembuh. Betapa sangat berkuasanya Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan penuturannya itu, penulis Injil Markus bermaksud supaya kita mengenal Yesus dan mengalami di dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita mengalami kesulitan apapun, kita didorong untuk datang kepadanya, memohon pertolongannya. Pasti dia akan memberikan pertolongan oleh karena belas kasihnya yang besar dan oleh karena kuasanya yang sangat ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang ada pertanyaan. Jika kita sudah mengenal siapa Yesus itu, lalu siapakah Yesus itu bagi kita? Ya, Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasih dan amat sangat berkuasa, ya. Tetapi siapakah dia bagi kita? Apakah dia Tuhan yang mulia, yang utama, yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak ditaati? Atau dia sekedar pribadi yang amat sangat berkuasa, yang kepadanya kita bisa mengharapkan pemenuhan dari apa yang kita perlukan atau butuhkan atau inginkan dalam hidup ini? Pertanyaan yang agak mirip dengan itu adalah, jika kepada kita diperhadapkan kepada dua pilihan antara Tuhan Yesus Kristus dengan makanan atau materi, mana yang akan kita pilih? Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan itu menjadi semacam kesimpulannya dari bacaan yang kita perhatikan hari ini. Ketika orang-orang melihat betapa mujizat Yesus luar biasa memberi makan 5.000 orang, maka mereka berusaha keras untuk menjadikan Yesus raja. Lalu menyingkirkah Tuhan Yesus? Sementara pada kisah kedua, ketika
Murid-murid kepayahan oleh sebab gelombang dan badai di tengah danau pada malam itu. Lalu Yesus datang, tetapi murid-murid bersedia dengan rendah hati menerima Yesus di dalam perahu mereka, maka mereka sampai ke tujuan segera dengan begitu ajaibnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, kedua kisah itu mau mengatakan kepada kita, apabila kita memilih makanan atau materi, lalu kita berusaha keras, kita berdoa, kita berjuang sedemikian rupa untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Raja, sekedar untuk memenuhi hasrat atau keinginan diri kita mengenai makanan atau materi itu, maka Tuhan Yesus Kristus akan meninggalkan kita. Sebaliknya, ketika kita dengan penuh rendah hati mau menerima Dia seutuhnya sebagai Tuhan yang mengasihi, melindungi, atau sebagai pribadi yang ada semata-mata untuk kita, maka kita akan menikmati kasih dan kuasa-Nya yang ajaib sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu dan Saudara, melalui kedua kisah itu, penulis Injil Yohanes mau mengajak kita untuk memiliki sikap dan tujuan iman yang benar, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang utama, sebagai pribadi yang berkuasa dan yang mengasihi kita. Bapak Ibu dan Saudara, makanan atau materi memang penting. Demikian juga kesulitan, bahkan persoalan yang begitu besar bisa saja menerpa kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tetaplah yang utama. Dia ada untuk kita. Dia akan datang untuk mengasihi dan menolong kita. Bapak Ibu dan Saudara, bukankah hal itu indah? Kalau begitu, kita mau pilih siapa atau pilih yang mana? Pilih Tuhan Yesus Kristus atau pilih makanan dan materi? Tentu saja kita akan memilih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, pilihan kita itu sekarang akan mendapat ujian. Mari kita perhatikan kisahnya. Perasaan Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasih itu tertuju kepada 5.000 orang lebih yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Dalam Injil Matius dikisahkan bahwa suasananya sudah menjelang malam dan orang banyak itu belum makan. Andai mereka disuruh pulang, kemungkinan besar banyak di antara mereka yang akan pingsan karena kelaparan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus ingin memberi mereka makan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Bapak Ibu dan Saudara, Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bapak Ibu dan Saudara, tanya jawab antara Tuhan Yesus dan Filipus itu terasa normal, terasa wajar saja. Tetapi sebetulnya ada sesuatu yang salah. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Pertanyaannya, di mana? Di mana kita bisa membeli roti? Tempatnya itu di mana? Tetapi jawabnya, uang 200 dinar atau 12 juta rupiah tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka mendapat sepotong kecil saja. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bayangkan percakapan itu. Mari kita rasakan apa yang ada di dalam hati Filipus. Bapak Ibu dan Saudara, jawaban Filipus itu sudah kurang tepat dan nadanya terkesan emosi.
Apa yang ada di dalam hati Filipus ya? Ada fakta jumlah 5.000 orang lebih itu sangat banyak. Selain itu, Filipus tidak punya uang. Dia tahu teman-temannya, murid-murid yang lain juga tidak punya uang. Dia juga tahu Yesus tidak punya uang. Mereka tidak punya uang. Jadi, dari mana dapat membeli makanan untuk orang banyak itu? Uang 12 juta pun tidak akan cukup. Dan mereka tidak ada uang 12 juta itu. Selain itu, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin Filipus juga beranggapan Tuhan Yesus tidak pernah mengundang orang banyak itu. Mereka mengikuti Tuhan Yesus menurut kehendak mereka sendiri. Oleh sebab itu, adalah tanggung jawab mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukan tanggung jawab Filipus, bukan tanggung jawab murid-murid, dan juga bukan tanggung jawab Tuhan Yesus. Mungkin itu yang dirasakan oleh Filipus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Injil Yohanes berkata, pertanyaan Tuhan Yesus itu ditujukan kepada Filipus sebetulnya untuk mencobai Filipus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sebetulnya punya rencana yang akan dia lakukan untuk orang banyak itu. Benar saja ketika Andreas, saudara Simon Petrus, mengatakan bahwa di dalam rombongan itu ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, lalu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendoakannya dan terjadilah mujizat itu. 5.000 orang lebih dapat makan sampai kenyang. Bahkan ketika dikumpulkan sisanya ada 12 bakul penuh. 12 bakul penuh. Tepat sejumlah 12 murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, apa arti dari kisah ini? Sekali lagi, kisah ini mau menegaskan siapa Yesus itu. Dia adalah Kristus, Tuhan yang amat berkuasa serta penuh belas kasih. Dengan kasih dan kuasanya, dia mampu memberi makan 5.000 orang lebih. Dia mau supaya kita percaya kepadanya. Meskipun secara logika tidak ada dasar untuk dapat percaya. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang lebih tanpa uang yang cukup? Uang 12 juta pun belum cukup. Tetapi Yesus adalah dasar percaya kita. Dialah dasar karya pelayanan kita. Dialah yang mengerjakan segala sesuatunya. Bahkan oleh dia, pekerjaan pelayanan itu ada sisanya, 12 bakul penuh. Murid-murid yang semula tidak memiliki cukup dana, makanan atau materi, sekarang mereka memilikinya dengan limpah. Bapak Ibu dan Saudara, kiranya kisah ini mengumandangkan pesan yang kuat supaya kita percaya dan mengandalkan Yesus, Tuhan di dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan kita. Dialah yang datang dan mengasihi kita. Dia ada untuk kita. Mari kita terima dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa sebagai Tuhan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, di tengah berbagai pergumulan pribadi kita, maupun juga di tengah berbagai pergumulan lingkungan masyarakat kita, bahkan dunia yang akhir-akhir ini begitu berat oleh karena pandemi corona yang belum berakhir. Mari kita dengar getaran belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersedia dengan rela menjadi sarana baginya untuk memberi pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Bapak, Ibu dan Saudara, percayalah
Yesus Kristus, Tuhan yang penuh belas kasih dan amat sangat berkuasa. Dia akan mengerjakan segala sesuatu melalui kita. Berapapun yang kita punya, mari kita bawa kepadanya. Dia akan memberkatinya. Dan kita akan dapat melayani karena kemuliaan dan kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita berdoa menanggapi firman yang kita dengar hari ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali tentang siapa Engkau yang sesungguhnya. Dan Engkau memanggil kami supaya kami membuka hati kami untuk menerimamu. Engkaulah yang datang kepada kami ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan apa yang kami perlu di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati. Ya Tuhan, bukan kami, bukan apa yang ada pada kami, bukan apa yang menjadi milik kami, tetapi Engkau ya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau membuka hati. Kami mau merelakan diri kami. Kami mau merelakan harta yang kami punya. Mari Tuhan, silahkan. Tuhan pakailah untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kuasa dan belas kasih-Mu kepada banyak orang. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pimpinlah kami, pimpinlah keluarga kami, pimpinlah persekutuan jemaat kami. Pimpinlah jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana, untuk kami menjadi sarana bagi Tuhan menyatakan karya dan kasih Tuhan kepada lingkungan yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan. Nats persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Meski berjalan di lemah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku di dekat
Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang Bapa berikan pada kami saat ini. Kami bersyukur atas semua anugerah yang sudah Bapa berikan pada kami. Saat ini kami persembahkan sebagian berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Terima dan sucikan Bapa, agar persembahan kami layak di hadapan Bapa dan berguna bagi pelayanan di gereja kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang takkan beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara, mari kita undur dari ibadah ini dan melanjutkan kehidupan anugerahnya. Biarlah kita menjadi sarana bagi kemuliaan namanya. Kini terimalah berkat Tuhan yang berkata demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya.